Perkenalkan, nama saya Aisyah Najila Mumbazah dengan NIM 220803101012. Perkenalkan, nama saya Cito Fandi Paundra dengan NIM 2208031011077. Di sini saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu pengertian dan pentingnya manajemen sumber daya manusia. Manajemen SDM merupakan salah satu bidang manajemen yang meliputi aspek perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Untuk mencapai tujuan organisasi SDM dianggap sangat penting. Berbagai pengalaman dan hasil penelitian di bidang sumber daya manusia dikumpulkan secara sistematis. Pengelolaan sumber daya manusia berkaitan dengan pengembangan diri, keadilan, kewajaran, harapan, dan kecocokan pekerjaan dengan karakteristik seseorang, serta masalah-masalah perilaku organisasi. Sering menjadi pertanyaan, mengapa peran MSDM sedemikian penting bagi setiap manajer atau organisasi? Untuk materi yang kedua, yaitu strategi manajemen sumber daya manusia. Strategi manajemen sumber daya manusia berarti menerapkan dan merumuskan kebijakan dan praktik SDM berdasarkan keterampilan dan perilaku karyawan yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Istilah strategi pada masa kini dapat diartikan sebagai rencana jangka panjang atau tindakan yang terencana dengan baik untuk mencapai tujuan, keberhasilan, atau pengembangan lebih lanjut. Upaya tersebut dapat diwujudkan dengan peningkatan kapasitas karyawan, peningkatan pengetahuan dan keterampilan karyawan, serta perubahan sikap dan pola pikir perusahaan pada karyawannya, dengan bantuan sistem reward dan promosi karyawan yang baik serta pelatihan karyawan yang tepat sasaran. Pada materi yang ketiga, yaitu perusahaan jasa. Kesuksesan pemasaran jasa juga sangat bergantung pada SDM yang dimiliki, terlebih lagi pada pemasaran jasa. Terjadi kontak langsung antara SDM dengan konsumen. Pada pengelolaan SDM, pemasaran jasa juga tidak terlepas dari berbagai permasalahan. Oleh sebab itu, diantisipasi segala kemungkinan terjadinya permasalahan mulai dari tahap seleksi hingga proses manajemen SDM yang lebih kompleks. Memberikan pelayanan terbaik sesuai dengan bidang jasa yang digelutinya merupakan aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan jasa. Jasa merupakan hal yang tidak berwujud, namun bisa dirasakan manfaatnya. Materi yang keempat, pemasaran jasa. Pemasaran jasa dapat dibedakan menjadi dua jenis, yakni satu, pemasaran jasa secara sosial, merupakan suatu proses sosial di mana individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menyediakan, dan menukar barang dan jasa yang berharga dengan orang lain. Yang kedua, pemasaran secara material untuk menciptakan pertukaran yang tepat sasaran baik individu maupun organisasi, maka perlu dilakukan perencanaan yang baik, pelaksanaan pemikiran, tentuan harga, promosi, dan penyaluran gagasan tentang produk jasa. Lalu yang kelima, yaitu konsep pemasaran jasa. Konsep pemasaran jasa dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, konsep produksi atau production concept, merupakan konsep pemasaran yang memfokuskan pada produksi dan memaksimalkan produk jasa dan memaksimalkan jangkauan distribusi produk tersebut kepada masyarakat luas. Lalu yang kedua, konsep produk merupakan suatu konsep yang mengedepankan kualitas serta diferensiasi produk untuk bisa terlihat lebih menarik dan berbeda dari produk sejenis. Yang ketiga, konsep penjualan merupakan konsep yang memfokuskan pada kegiatan promosi dan penjualan yang dilakukan dengan gencar sehingga konsumen merasa tertarik akan produk yang ditawarkan. Lalu yang keempat, konsep pemasaran merupakan konsep pemasaran yang memfokuskan pada kepuasan pelanggan atau konsumen dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen sesuai yang diinginkan dan kemudahan untuk memperoleh produk tersebut. Lalu yang kelima, konsep pemasaran sosial. Konsep pemasaran ini berorientasi pada kepuasan bersama di mana konsumen juga dapat merasakan suatu manfaat dan bisa meningkatkan taraf kesejahteraan berkat manfaat tersebut. Lalu yang keenam, mengelola pemasaran jasa. Pengelolaan pemasaran jasa yang baik pada umumnya terdiri dari beberapa kegiatan berikut ini. Yang pertama, konsep strategis. Yang kedua, strategi komitmen pasar. Yang ketiga, standar tinggi. Yang keempat, sistem pemantauan kinerja jasa. Yang kelima, memuaskan keluhan konsumen. Lalu yang keenam, memuaskan karyawan sekaligus pelanggan. Lalu yang ketujuh, peran penting sumber daya manusia dalam pemasaran jasa. Untuk bisa mencapai kesuksesan pemasaran jasa, maka peran SDM dalam memberikan layanan optimal sangat diperlukan. Agar dapat memberikan layanan optimal, maka dibutuhkan keterlibatan antara pihak perusahaan dan konsumennya. Yaitu yang pertama, kontraktor, yaitu SDM yang berperan berhubungan secara intens dengan konsumen dan melakukan aktivitas pemasaran secara konvensional. Lalu yang kedua ada modifier, yaitu SDM yang tidak terlibat secara langsung dalam aktivitas pemasaran. Lalu poin yang ketiga itu influencer,
yaitu SDM ini lebih berfokus pada implementasi dan strategi pemasaran perusahaan. Lalu yang keempat yaitu isolated. SDM yang berada pada peran ini tampaknya akan sulit berhasil apabila tidak mendapat dukungan yang memadai dari manajemen, terutama untuk memotivasi mereka.